Halo, perkenalkan nama saya Jeta Disatya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Adobe Animate. Oke, untuk pertama-tama kita bisa mulai dengan pencet file, kemudian new. Habis itu pilih yang advance dan pilih yang HTML5 canvas. Habis itu pencet create. Oke, udah bagian sini. Sebelum memulai penjelasan, lebih baik kita untuk save filenya dulu terlebih dahulu dengan save as. Habis itu save. Oke, setelah bisa di save, aku bakal ngejelasin apa itu tool-tool yang biasanya digunakan dalam Adobe Animate. Jadi yang pertama adalah selection tool. Jadi selection tool itu ya seperti biasa itu untuk nge-select. Jadi contohnya adalah misalkan kita membuat rectangle tool. Misalnya warnanya biru. Nah, gunanya selection tool adalah untuk kita select gitu loh. Jadi misalnya bisa kita pindah-pindah. Oke. Selanjutnya adalah untuk yang free transform tool itu gunanya adalah untuk kita modifikasi bentuk dari eh, segi empat ini. Jadi contohnya misalkan kalau kita tidak mengklik shift atau tidak menahan shift itu bentuknya bakal berubah-ubah gini. Tapi sedangkan kalau kita tahan shift kita, nah bentuknya akan sama persis gitu. Jadi tidak akan berubah-ubah kecuali emang besar kecilnya. Oke, selanjutnya adalah ini itu brush. Jadi cuman ya ini kita bisa nulis-nulis, bisa gambar-gambar. Nah, ini juga sama kok. Nah, ini bisa kita kecilin size-nya dengan bisa kita ubah jadi 6. Nah, jadi lebih kecil. Atau satu benar-benar kecil. Oke. Habis itu ini adalah eraser. Jadi kita bisa, nah untuk kita juga bisa gedein nih bentuk dari penghapusnya nih. Misalnya kita hapus, tuh hapus. Oke, kalau mau hapus semua bisa nih. Tuh. Nah ini yang tadi rectangle. Nah kita bisa milih juga rectangle primitive tool atau oval tool atau oval primitive tool atau polystar tool. Nah misalnya kita pakai oval nih. Nah misalnya kita pencet, kita tahan shift. Nah bentuknya bakal bulat yang bagus, yang benar-benar bulat. Tuh. Tapi kalau kita tidak tahan shift, bentuknya bisa seperti itu. Dan itu adalah polystar. Nah ini, nah misalnya kita mau bikin dalam bentuk star nih, bisa nih di bagian kanan atau kita pilih properties habis itu terus pilih star. Nah ini kita bisa bikin. Oke, selanjutnya ini tuh ada line tool. Jadi line tool itu ya perbedaannya adalah kita cuma bikin garis. Nah, untuk teks itu kita bisa tulis misalkan nama aku sendiri adalah Jeta Disatya. Nah, itu bisa kita tulis. Nah, ini ada pen bucket. Jadi misalkan gambar ini bisa kita ubah warnanya misalkan mau eh, merah. Nah, bisa kita ubah warnanya. Ya, itu adalah tool-tool yang biasa kita pakai dalam Adobe Animate. Oke, jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin cara penggunaan Classic Twin, Motion Twin, dan Shape Twin. Nah, di bawah ini kita bisa ngeliat kan, ini tuh ada 5, 10, 15 itu adalah frame. Jadi misalkan 30 frame itu adalah 1 menit, 1 detik. Jadi kalau 60 frame berarti 2 detik. Nah, jadi kita mulai deh. Mulai dari apa itu Classic Twin. Jadi untuk ini misalkan aku kasih nama ayam. Habis itu eh bisa ambil foto dari mana aja.
terserah. Habis itu tinggal kita drag aja masuk sini. Nah, kan kelihatannya gede banget ya. Makanya kita butuh free transform tool. Nah, untuk kecilinnya itu kita perlu tekan shift agar gambarnya itu tidak rusak gitu loh. Nah, bentuknya tetap seperti itu kalau kita menggunakan shift. Nah, misalnya kayak gini. Oke, habis itu aku misalkan mau selama 2 detik. Jadi misalnya kita pencet ini, klik kanan, habis itu convert to keyframe. Nah, ini tuh artinya kita animasi kita berjalan selama 2 detik. Nah, untuk yang pertama, itu kan yang detik pertama, jadi ceritanya adalah aku pengen bikin ayamnya itu eh, secara perlahan itu masuk ke dalam frame. Nah, kalau dari sini kan kelihatannya sangat maksa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita pakai classic twin. Nah, di tengah di mana aja, habis itu klik kanan, klik create classic twin. Habis itu oke aja. Nah, kalau bisa kita lihat itu dia seakan-akan secara lambat itu masuk ke dalam frame. Nah, tinggal pencet, kita bisa ngeliat dengan lebih jelas lagi dengan Ctrl Enter. Nah, kita bisa ngeliat kan, tiba-tiba ayamnya itu masuk ke dalam secara perlahan. Oke, jadi itu adalah kegunaan dari Classic Twin. Classic Twin itu ya kita bisa bikin animasi seakan-akan dia itu bergerak gitu loh. Nah, untuk selanjutnya aku bakal ngejelasin apa itu motion twin. Jadi, misalnya kita kasih nama sapi. Nah, biasa klik aja sapinya. Habis itu jangan lupa untuk taruh di frame pertama, masukin sapinya. Habis itu kecilin dengan free transform tool dengan tahan shift. Nah, oke, udah jadi. Nah, untuk itu aku juga pengen kayak tadi si ayam nih, tiba-tiba dari luar frame masuk ke dalam frame. Nah, si sapi juga nih. Tapi bedanya adalah kita tinggal langsung klik kanan aja tanpa perlu taruh yang seperti ayam tadi loh. Kan kita harus taruh di sini ya ayamnya. Nah, kalau sapi, kalau untuk yang motion twin, kita tinggal klik kanan aja. Oh, untuk itu aku misalnya mau 30 detik dulu nih. Eh, Nah, kita bikin 30 detik, terus klik kanan, create motion twin. Nah, ini kan masih belum gerak nih. Makanya di frame 30, kita pindahin sapinya ke dalam. Habis itu pakai selection tool untuk, nah kan kita lihat nih, ini ada garis nih. Jadi kalau kita nggak ubah garisnya, dia itu seperti classic twin itu. Dia kayak masuk secara lurus. Nah, bedanya dari motion twin itu kita bisa, nah bisa garisnya itu bisa kita naikin. Jadi seakan-akan dia akan tuh seperti dia loncat gitu. Nah, misalkan kita masukin frame lagi, habis itu kita majuin. Nah, dilihat kan dia seperti loncat 2 kali gitu loh. Jadi bedanya eh, untuk motion twin itu garis ada garis. Nah, itu bisa kita ubah-ubah sendiri gitu loh. Beda dengan classic twin yang hanya bisa lurus. Oke. Selanjutnya aku bakal jelasin apa itu shape twin. Nah, untuk shape twin aku kasih nama eh, nama. Oke. Di sini misalkan aku punya rectangle sekecil ini, misalkan segini. Habis itu ya aku nggak mau ada stroke. Jadi stroke itu adalah yang garis-garis hitam ini gitu loh.
Nah, kalau kita nggak mau ada stroke, tinggal dihilangin gitu. Oke. Nah, kita punya sebuah shape. Habis itu aku misalkan mau kasih tulisan, misal nama aku sendiri Jeta Adi Satya. Oke. Habis itu kita ubah ke tengah dulu lah ya. Oke. Kalau kita perhatiin di kanan ini ada objek, itu objeknya si lingkaran si segi empat ini adalah shape. Sedangkan yang nama ini adalah sebuah tulisan gitu loh. Nah, untuk kita ubah create shape twin itu, kita harus ubah dulu nih si tulisan si nama ini harus diubah menjadi shape juga seperti si segi empat ini. Jadi caranya adalah kita klik dulu, habis itu dengan Ctrl B, pencet sekali. Dia akan kepisah-pisah, habis itu pencet Ctrl B lagi, jadi Ctrl B 2 kali. Nah, sekarang udah berubah nih, jadi shape. Kalau kita lihat. Oke, habis itu selanjutnya adalah kita pindah ke frame terakhir. Habis itu kita kasih keyframe. Jadi keyframe itu buat kita ubah-ubah dalamnya bagaimana. Oke, habis itu eh, tinggal kita klik kanan shape twin. Ya di sini delete. Nah, kalau kita lihat kotaknya itu secara perlahan berubah menjadi huruf J. Nah, untuk lebih kelihatannya mungkin yang di sini itu, yang di frame pertama, kita ubah misalkan warnanya dari hitam. Tuh, secara perlahan dia akan berubah. Nah, yang ini kita kasih warna putih aja. Oke. Tuh. Nah, coba kita jalanin. Oh, kalau classic twin dia seakan-akan masuk ke dalam secara perlahan. Kemudian untuk yang motion twin itu seakan-akan sapinya itu loncat-loncat. Nah, sedangkan yang shape twin itu kita merubah bentuk segi empat menjadi sebuah huruf seperti C gitu loh. Nah, dia bisa berubah-ubah. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.